Oke, baik. Selamat malam, Shalom. Kita akan lanjutkan online Bible study kita malam ini, ya. Sebelumnya seperti yang sudah-sudah, kita akan masih panjang belajar. Kita tundukkan kepala lebih dulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kembali di online Bible study ini. Mohon Kau berkati terus program ini, agar dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, selalu menyampaikan kebenaran-Mu. Dan semua orang yang mendengarnya diberkati. Baik yang di Jakarta, di Indonesia, maupun di mana saja umat-Mu berada. Pakai mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, Bapak Ibu sekalian, malam ini kita akan lanjutkan topik kita yang lalu karena belum selesai ya, tentang Ishak dan Ismail. Malam ini adalah bagian kedua. Kita harus membaca Alkitab apa adanya, tidak boleh memasukkan pikiran sendiri, tapi kalau kita ambil kesimpulan harus ada dasarnya menurut Alkitab. Nah, seringkali orang mengatakan orang lain tidak Alkitabiah, tapi dirinya sendiri tidak Alkitabiah. Kita harus jujur, oleh sebab itu kita baca lagi Alkitab kita. Ya, oke, baik. Saya mau sharingkan dulu screen-nya ya. Ya, malam ini adalah sesi ke-28. Yaitu subtemanya Ishak dan Ismail bagian kedua. Tidak terasa sudah bulan Desember ya. Oke. Ishak dan Ismail. Bapak Ibu sekalian, sebentar saya buka ini. Ya. Oke. Kejadian 17 ayat 18. Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapan-Mu. Rupanya Abraham mengasihi Ismail juga. Itu sebabnya kita membaca Alkitab jangan pakai prejudis. Jangan pakai pikiran kita. Banyak orang membaca Alkitab dengan emosinya. Wah, Ismail ini kurang benar dan sebagainya. Nggak boleh. Kita baca apa adanya dulu. Ya, oke. Abraham pernah mengusulkan kepada Allah. Kiranya Ismail yang jadi perkenanan itu. Yang menjadi anak perjanjian itu. Tetapi Tuhan jawab secara tegas. Di ayat ke-19. Ya, kalau kita baca ayat 19 di situ. Tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu. Dan engkau akan menamai dia Ishak. Jadi nama Ishak ini secara eksplisit disebut di Alkitab. Bahwa yang menjadi anak perjanjian adalah Ishak. Dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia. Menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Jadi Tuhan akan mengulang-ulang perjanjian itu mengingatkan kepada Abraham, Ishak, Yakob, ya, kepada Israel. Bahwa perjanjiannya itu turun-temurun terus. Di ayat ke-20, tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu. Ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan memperanakan 12 raja, dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Jadi secara fakta, garis keturunan juru selamat adalah dari Ishak, bukan Ismail. Tapi Bapak Ibu nggak boleh punya pikiran kalau gitu Allah benci Ismail. Tidak. Ya. Tidak. Abraham mengasihi Ismail. Tentang Ismail, Allah juga memberkati.
Ismail akan dibuat beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan memperanakkan 12 raja dan Tuhan akan membuatnya menjadi bangsa yang besar juga. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, soal ini malaikat Tuhan. Kejadian 18 ayatnya yang pertama sampai 15 dicatat. Jadi kalau mau lengkap harus baca lengkap. Tapi karena waktu kita terbatas, kita akan baca yang penting-penting saja ya. Kejadian pasal 18. Ya. Mulai dari ayatnya yang ke-10. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Ini perlu saya ingatkan ya Bapak Ibu, kejadiannya begini loh. Ada 3 orang yang menemui Abraham. Ya, itu kalau di ayat-ayat sebelumnya jelas tuh. Ada 3 orang yang menemui Abraham. Abraham lalu menjemputnya, berlari, menyediakan hidangan-hidangan. Sangat menghormatinya. Nah, 3 orang ini bertanya, di mana Sarah, istrimu? Jawab Abraham, di sana di dalam kemah. Nah, baru ayat 10-nya nih. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan. Kata salah satu dari 3 orang ini. Mendapatkan engkau pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Rupanya Sarah mengintip dan mendengarkan. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya dan Sarah telah mati haid. Ya iyalah. Oh, nenek-nenek kan. Nah, jadi tertawalah Sarah dalam hatinya. Katanya, akan birahikah aku? Pasti sudah tidak birahi karena sudah nenek-nenek. Setelah aku sudah layu. Sedangkan tuanku sudah tua. Ini reaksi yang normal Sarah ya. Tapi firman Tuhan kepada Abraham, mengapa Sarah tertawa? Adakah yang mustahil bagi Tuhan? Sarah menyangkal, aku nggak ketawa kok. Tapi Tuhan berfirman, engkau memang tertawa. Nanti dibaca ya, Bapak Ibu ya, Kejadian 18 ayat 13 sampai 15 itu. Enggak, kau memang tertawa. Ya iyalah, masa Tuhan bisa dibohongin? Ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, akhirnya tahun depannya Ishak lahir. Nah, itu bisa dibaca di Kejadian 21, Kejadian pasal 21 ayat 1 sampai 7. Ya. Ayat 1-nya nih. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya. Dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya. Pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Kemudian Abraham menyunat Ishak anaknya itu ketika ya, saya ulangi ya, ayat 4. Kemudian Abraham menyunat Ishak anaknya itu ketika berumur 8 hari. Seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Ayat 5. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Luar biasa ya. Umur 100 tahun masih bisa punya anak Ishak. Zaman sekarang orang sudah mati semuanya umur 100 tahun. Yang lebih luar biasa lagi Sarah, sudah nenek-nenek 90 tahun. Bisa punya anak, bisa menyusui, bayangkan. Padahal sudah layu kata Alkitab. Oleh sebab itu di ayat ke-6, berkatalah Sarah,
Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Lagi katanya, siapakah tadinya yang dapat mengatakan kepada Abraham, Sarah menyusui anak? Namun aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tuanya. Ini tertawanya di ayat 6 ini lucu atau bahagia kira-kira? Perhatikan konteksnya. Kalau kita tidak membongkar teks aslinya, nggak masalah. Konteksnya kita akan dapat. Sebab meskipun dibongkar bahasa aslinya, artinya tetap tertawa. Tidak berarti yang lain. Teks Ibrani sesuai dengan terjemahannya. Jadi kadang-kadang kita tidak membongkar teks Ibraninya pun kita akan mendapatkan arti yang tepat. Mengapa? Karena harus dilihat konteksnya. Dalam hal ini tertawa karena apa? Bahagia atau lucu? Tentu saja seorang punya anak tentu bahagia, tentu. Tapi kalau kita lihat kalimat ini, siapakah tadinya yang dapat mengatakan kepada Abraham, Sarah menyusui anak? Itu kan bukan ekspresi bahagia, itu ekspresi lucu aja itu. Nenek-nenek kok menyusui? Gitu ya. Jadi boleh aja ini diterjemahkan, oh tertawanya itu ada unsur lucunya, ada unsur bahagianya, ya terserahlah. Tapi kalau saya memandang ini lucu. Lucu itu bukan lucu untuk ditertawakan, bukan. Heran maksudnya. Ya. Nanti orang-orang tertawa loh, ada nenek-nenek menyusui. Ya. Tapi memangnya ada yang mustahil bagi Tuhan? Tidak ada, ya. Nah, makanya oke, kita lanjutkan dulu. Ya. Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Apa sebabnya? Di Kejadian pasal 21 ayat 8 sampai 21. Nanti dibaca sendiri lengkapnya ya. Tetapi saya mau ingatkan ayat-ayat pentingnya. Di ayat ke-9 disebutkan demikian. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu bagi Abraham, sedang main dengan Ishak anaknya sendiri. Karena itu Sarah marah. Banyak orang tidak mengerti kalau membaca terjemahan bahasa Indonesia ini. Masa main dengan Ishak saja membuat Sarah marah? Ya, itu kan tidak mungkin ya. Ternyata kalau kita lihat teks asli Ibraninya, sedang main dengan Ishak itu dipakai kata metzachek. Metzachek ini dari akar kata ya, metzachek itu dari akar kata sacheh, sakah ya. Artinya play bisa, bermain bisa, love bisa, tertawa, joke, bercanda bisa, mock, mengejek, to make fun of, mengolok-ngolok, scoff, mencemooh. Kenapa Sarah marah? Bukan main biasa. Pasti yang membuat Sarah marah ini ada alasannya. Kalau kita lihat teks aslinya metzacheh atau sakah, ini lebih cenderung kepada mengolok-olok, mempermainkan, mencemooh, mengejek. Jadi rupanya Ishak diejek-ejek, dicemooh oleh Ismail. Itulah sebabnya Sarah marah besar. Karena posisi dari Ismail adalah anak dari budak Sarah. Ya. Jadi posisinya meskipun Ishak lebih muda, tapi Ishak lebih yang utama. Makanya Alkitab mencatat anaknya yang tunggal itu. Anak Abraham yang tunggal itu, yaitu Ishak. Meskipun hari itu anaknya dua. Karena yang satu anak seorang hamba, budak. Sedangkan Ishak anak tuannya. Anak yang dijanjikan. Secara eksplisit disebutkan Ishak.
bukan Ismail. Kalau kita baca ayat 10-nya, berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya. Sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Ya, itu ayat 10 tuh. Bapak Ibu kalau baca ayat berikutnya ya, ayat 11-nya. Jadi, oke, kita ini dulu ya, kita bahas dulu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebenarnya kalau kita baca Alkitab itu jangan berdasarkan satu ayat lalu diambil kesimpulan. Jangan. Kejadian demi kejadian itu kita harus ingat, mengalir ceritanya bagaimana, ambil kesimpulannya yang benar ya. Nah ayat 11-nya, hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Abraham sebel. Kok Sarah suruh dia ngusir? Padahal itu anaknya juga Ismail itu. Tapi Allah berfirman kepada Abraham, jangan kamu sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu haruslah engkau mendengarkannya. Allah konsisten dengan rencananya. Ini ada pekerjaan besar ini. Nggak boleh membuat kesimpulan yang kecil-kecil. Sang Mesias itu harus lahir dari anak perjanjian, Ishak. Ya. Nah, tetapi jangan salah. Meskipun Allah mengizinkan Abraham untuk mengusir Hagar dan Ismail, bukan berarti Allah benci Ismail atau Hagar, tidak. Ya. Coba kita baca ayat 13-nya. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa karena ia pun anakmu. Nah, ya, perhatikan baik-baik. Jadi tidak ada yang benci Hagar atau Ismail, tidak ada. Ya. Lalu cerita ini mengalir. Sedih juga ya. Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi, maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Berseba. Hagar mengembara. Meskipun Ismail salah, tapi kasihan juga ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Ketika air yang dikirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak. Dibuang sama Hagar. Dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jauhnya. Sebab katanya tidak tahan aku melihat anak itu mati. Hagar rupanya sedih lihat anak itu. Sedang ia duduk di situ menangislah ia dengan suara nyaring. Hagar menangis dengan suara nyaring, Bapak Ibu. Allah mendengar suara anak itu. Lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar. Katanya kepadanya, apakah yang engkau susahkan Hagar? Coba perhatikan. Allah saja memperhatikan Hagar dan Ismail. Orang Kristen malah seringkali mengabaikan cerita ini. Ya, janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu dan bimbinglah dia. Sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Allah akan membuat keturunan Ismail menjadi bangsa yang besar juga. Meskipun bukan anak perjanjian. Ya. Ayat 19. Lalu Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air. Kemudian diberinya anak itu minum. Perhatikan ayat 20. Allah menyertai anak itu. Enggak benci, menyertai bahkan. Sehingga ia bertambah besar, disertai Allah loh. Ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah hebat. Ya. Ayat 21. Maka tinggallah ia di padang gurun Paran.
dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Akhirnya Ismail menetap di padang gurun, ya, padang gurun Paran. Lalu ibunya membawa seorang istri baginya, yaitu orang Mesir. Karena Hagar kan orang Mesir. Nah, dari situ terjadi keturunan, ke-12 keturunan Ismail dan lalu lahir raja-raja. Begitu tentang Ismail. Jadi jangan negative thinking ya, terlalu banyak. Oke, nah kita lanjutkan dulu, saya sharekan screen-nya ya. Oke, di dalam Galatia 4 ayat 29, Rasul Paulus menjelaskan lebih jauh kejadian itu yang menyebabkan Sarah marah itu. Tetapi seperti dahulu, dia yang diperanakan menurut daging, yang dimaksud Ismail, menganiaya yang diperanakan menurut roh, Ishak. Demikian juga sekarang ini. Jadi menganiaya di situ dipakai kata edioke dari akar kata dioko. Artinya adalah to cause to suffer, membuat orang lain menderita. Press on, menekan, persecute, menganiaya, harass, melecehkan. Rasul Paulus adalah seorang Yahudi asli yang menguasai Taurat, murid Gamaliel. Dia sangat menguasai Taurat. Jadi dia tahu persis terjemahan itu harusnya apa. Jadi Rasul Paulus menjelaskan lebih jauh. Kenapa sih Sarah itu marah? Bukan karena bermain biasa. Karena rupanya Ismail menganiaya Ishak. Ya, atau menekan-nekan atau melecehkan. Berdasarkan Galatia ini. Ya, tentu Rasul Paulus mengerti banget kejadiannya. Ya, oke. Nah, yang perlu kita ingat adalah Allah itu memberkati Ismail juga. Ya, itu harus kita ingat. Banyak orang Kristen tidak ingat ini. Allah mendengar suara anak itu lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar, katanya kepadanya, apakah yang kau susahkan Hagar? Hagar sering loh ditemuin oleh Allah. Ini perempuan luar biasa juga meskipun budak. Bapak Ibu ingat di sesi kita yang lalu, Hagar lari dari nyonyanya, tapi disuruh kembali oleh Tuhan. Dan Hagar taat, kembali ke nyonyanya. Kali ini diusir, ya, dan tidak kembali bersama Ismail. Oke. Ujian yang terberat yang dialami oleh Abraham dicatat di Kejadian 22 ayat 1 sampai 19. Kejadian 22 ayat 1 sampai 19. Ayat 2 kita baca. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu. Perhatikan kalimat ini. Ini ditulis bukan karena tidak mengerti sudah ada Ismail, bukan. Orang kalau tidak mengerti Alkitab ya, lalu nyerang-nyerang. Tuh Alkitab salah kan? Masa nggak tahu Ismail? Gitu. Sebaliknya yang baca yang salah, tidak tahu budaya hari itu. Sebab anak seorang budak. Jadi yang dihitung adalah anak nyonyanya, Sarah. Ya, jangan salah. Hari itu memang ada Ishak dan Ismail, tapi yang sah, yang menjadi anak perjanjian Ishak. Makanya dipakai kata anakmu yang tunggal itu. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Tuh jelas kan? Yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria. Nah ini dia, ini penting nih, tanah Moria, nanti kita akan bahas. Dan persembahkanlah dia di sana.
sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Rupanya tanah Moria ini, itu ada bukit-bukit gitu, gunung-gunung di sana. Nah, jadi tanah Moria ini merupakan suatu area yang berbukit-bukit, ya. Pergi ke sana, persembahkan anakmu yang tunggal itu, yaitu Ishak. Tentu saja hal itu membuat Abraham bingung, sedih, takut juga, dan sebagainya ya. Oke, eee, itu ayat 2 ya. Ayat 3-nya, keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak, anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, sudah disiapkan semua. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Bapak Ibu sekalian, di hari ketiga Abraham melihat dari jauh tempat tujuannya. Ini tentu kalau dilihat di peta, kita akan lihat itu yang dimaksud lokasi itu adalah yang mana, ya. Kita lanjutkan dulu ayat 5. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu." Dua bujangnya nggak boleh lihat. Ayat 6. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak, anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Ishak bertanya kepada papanya ini. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapak." Saud Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Ishak Ishak tahu benar bahwa korban bakaran itu pakai domba, ya. Nah, Ishak tanya ke papanya, Abraham, "Mana dombanya, Pak?" Saud Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Abraham tidak ingin melihat langsung berterus terang kepada Ishak. Mungkin tidak tega ya. Ayat 9, sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak, anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya itu. Waduh, Bapak Ibu. Tentu saja ini ceritanya tidak sesingkat ini, ya. Di kitab Ibrani dijelaskan itu mengapa Abraham berani mengambil langkah itu. Nanti kita baca ya. Ini luar biasa ini. Kita lanjutkan dulu ya ayat 11 ya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. "Abraham, Abraham." Sahutnya, "Ya Tuhan." Waduh, ini mengerikan. Saya stop dulu sebentar. Di ayat 12, lalu ia berfirman. Ini malaikat Tuhan, lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah." Ciri-ciri orang yang takut akan Allah itu, kalau mempersembahkan sesuatu tidak hitung-hitungan. Apa saja dipersembahkan. Percaya mati kepada Allah.
taat sampai mati. Itu ciri orang yang takut akan Allah, ya. Jadi takut akan Allah itu nggak asal-asalan, ada buktinya, ada perbuatannya, ya. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Tuhan sendiri loh yang ngomong, anakmu yang tunggal, Ishak, ya. Ayat 13. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Ini luar biasa ya. Jadi Abraham itu taat sampai mati, suruh mempersembahkan korban anaknya, dilakukannya. Mengapa demikian? Dalam kitab Kejadian kita tidak menemui alasan yang lebih detail. Tapi di kitab Ibrani kita menemukan alasannya. Saya sharekan dulu ya. Ya, Ibrani 11 ayat 19. Karena apa Abraham mau mempersembahkan anaknya Ishak itu? Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Jadi Abraham tahu kalau anaknya Ishak ini ia bunuh sebagai persembahan bagi Tuhan, Tuhan pasti bangkitkan. Wah, ini imannya luar biasa ini. Iman yang dengan tindakan, perbuatan nyata. Ya. Ini ujian terberat buat Abraham. Karena sudah lama sekali menantikan sang anak perjanjian ini lahir. Ketika lahir kok disuruh bunuh. Tentu ini membingungkan. Tapi Abraham lebih takut Tuhan. Dan ia percaya Tuhan bisa bangkitkan. Itu sebabnya Allah memilih Abraham. Rupanya Abraham bisa diajari taat. Rupanya Abraham kalau dites lulus. Ujian terberatnya adalah ini. Ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Makanya Abraham menyebut tempat itu Tuhan menyediakan. Adonai Jireh. Ada orang-orang sebagian besar bacanya Yehovah Jireh. Yehovah Jireh. Yang benar adalah bacanya Adonai Jireh. Sebab Yud He Waw He atau Yud He Vav He itu dibaca Adonai. Tidak boleh dibaca Jehovah. Ya. Soal hal itu suatu hari akan saya jelaskan secara mendetail. Ya, oke. Jadi Adonai Jireh bacanya. YHWH itu dibaca Adonai. Ya. Oke, kita lanjutkan. Tuhan pernah bersumpah. Di ayat 15-nya kita lanjutkan pembacaannya ya. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri. Bapak Ibu perhatikan ya. Zaman dulu kalau bersumpah, tentu saja bersumpah atas nama demi yang paling tinggi dong. Nggak mungkin dong. Misalnya ada orang yang bersumpah, aku bersumpah demi unta misalnya. Kan nggak mungkin dong. Aku bersumpah demi piramida. Aku bersumpah demi bulan, demi matahari. Nggak mungkin dong. Itu tidak masuk akal itu. Itu tidak benar. Paling banter orang bersumpah, aku bersumpah demi Tuhan. Itu baru benar. Ini zaman perjanjian lama loh ya. Di zaman perjanjian baru, kita sudah tidak boleh bersumpah lagi. Kalau iya katakan iya, kalau tidak katakan tidak. Nah, Tuhan bersumpah demi siapa? Yang tentu demi dirinya sendiri. Ini salah satu ciri kebenaran. Jadi kalau Bapak Ibu membaca suatu bacaan ada, aku bersumpah demi wanita. Wah, udah kacau itu. Itu pasti bukan kebenaran. Ya.
Aku bersumpah demi diriku sendiri. Oh, demi dirinya sendiri sebab tidak ada yang lebih tinggi lagi dibanding Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Nah, ini yang paling penting. Pasti berkatnya bukan uang. Pasti berkat yang dimaksud melanjutkan rencana jangka panjang Tuhan, yaitu proto-evangelium, proto-euangelium. Ingat ya di sesi yang lalu ya, jalur keselamatan oleh juru selamat itu melalui keturunan Abraham. Oleh keturunan Abraham, Mesias akan lahir. Kira-kira begitu deh dalam kalimat sederhana. Ya, oke. Nah, soal Gunung Moria, Bapak Ibu perhatikan Gunung Moria yang disebut dalam kejadian berapa tadi? Ini kok kejadian 2 ya? Sebentar. Apa saya salah ketik ya? Ya. Kejadian 22 ayat 2 Bapak Ibu. Oh, Kejadian 22 ayat 2 ya. Oke. Nah, sebenarnya lokasi tanah Moria ini ada di mana? Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Ternyata di 2 Tawarikh 3 ayat 1 itu firman Tuhan demikian. Salomo mulai mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem, di Gunung Moria. Di mana Tuhan menampakkan diri kepada Daud ayahnya di tempat yang ditetapkan Daud, yakni di tempat pengirikan Ornan orang Yebus itu. Menurut 2 Tawarik 3 ayat 1, Gunung Moria itu adanya di Yerusalem. Udah, jangan pakai aneh-aneh. Sebab dalam dunia teologi banyak yang debat, Moria itu tempatnya di mana, di sana, di sini. Rame gitu. Sebab kalau di Yerusalem tidak mungkin karena jaraknya berapa ya, 80 kiloan. Masa ditempuh 3 hari? Ya, Bapak Ibu nggak mengerti kendaraan zaman itu unta itu berapa lama? Lama ya. Oke, ini petanya ini. Gunung Moria, sekitar situ lokasinya. Dan itu Yerusalem menurut 2 Tawarik 3 ayat 1. Hari ini kalau kita lihat peta dunia, ini lokasi ini memang Yerusalem ya. Nah, begitu. Jadi nggak usah ikuti para teolog yang suka aneh-aneh bahwa Gunung Moria itu di mana, di mana. Nah, Alkitab jelas sekali menulis di Yerusalem. Kita tahu tidak ada kota Yerusalem yang lain sejak dulu sampai sekarang. Hanya satu Yerusalem. Yaitu lokasi yang kita tahu sekarang. Ya, itu letaknya tanah Moria atau Gunung Moria. Ini adalah salah satu kemungkinan besarnya tanah Moria itu, Gunung Moria. Yaitu lokasi bait Allah. Ini lokasi bait Allah. Sebentar ya, saya highlight ya. Highlight saya warnain dengan apa ya? Merah deh. Oke, Bapak Ibu, ini lokasi bait Allah nih. Ya. Ini lokasi bait Allah. Ya. Yang awal mulanya dibangun oleh Salomo. Ingat ya tadi itu ya 2 Tawarikh. Salomo mulai mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem di Gunung Moria. Tuh, kan jelas itu. Tidak perlu debat dan sebagainya. Nah, ini tembok-tembok lokasi daripada bait Allah zaman dahulu. Ya, oke. Bapak Ibu yang pernah ke Israel tentu tahu
Ini dia. Disinilah tembok barat, di mana orang-orang Yahudi sampai hari ini berdoa di tembok-tembok ini. Ini adalah sisa tembok barat lokasi Bait Allah. Ya. Salah satu kemungkinan besar dari Gunung Moria adalah di lokasi Bait Allah ini. Jadi Abraham mempersembahkan Ishak itu di sini menurut Alkitab. Ya. Nah, kalau ada yang tidak setuju ya nggak apa-apa, terserah ya. Tapi menurut Alkitab kemungkinannya di sini. Bisa nggak di tempat lain? Mungkin. Tetapi tetap di Yerusalem, bukan di tempat lain. Bukan di kota lain maksud saya. Jelas ya Bapak Ibu ya, kalau baca Alkitab harus begitu. Di Yerusalem ya sudah, tidak mungkin di kota lain. Cuma kalau lokasinya di Bait Allah ini atau di beda ya bisa saja. Tapi kemungkinan besar di sini ya, nggak apa-apa. Terus, ini foto di sore hari, lokasi Bait Allah. Jadi Gunung Moria kemungkinan besar ini lokasinya. Nah, yang penting lagi adalah ini semacam tipologi, Bapak Ibu. Tipologi itu seperti analogi. Abraham dites untuk mempersembahkan anaknya yang tunggal, yang ia kasihi itu, yaitu Ishak, di tanah Moria, yaitu Yerusalem. Ini tipologi atau analogi dengan nanti kejadian yang akan datang. 2000 tahun kemudian, Bapa di surga menganugerahnya anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus. Di mana? Di tanah Moria, Yerusalem. Yaitu di mana? Di Bukit Kalvari atau Golgota. Analogi. Kalau ada yang tidak percaya ya terserah. Tapi kejadiannya demikian. Abraham mempersembahkan anaknya yang tunggal, tapi diganti oleh anak domba. Nah, 2000 tahun kemudian Allah Bapa yang Maha Kuasa di surga menganugerahkan anaknya yang tunggal di lokasi yang sama, Yerusalem. Ya, di Golgota. Nah, ini benar-benar tipologi ya. Jadi semacam analogi. Oke. Jadi kalau kita belajar faktanya bagaimana sih? Dan anak-anaknya ayat 9 tuh. Sebenarnya tidak ada permusuhan antara Ishak dan Ismail. Ya. Tidak ada. Coba kita baca. Sebentar ya, Bapak Ibu ya. Ya. Dan anak-anaknya Ishak dan Ismail menguburkan dia dalam gua Makpela di padang Efron bin Zohar, orang Het itu. Padang yang letaknya di sebelah timur Mamre. Ini dia. Rupanya Ishak dan Ismail di kemudian hari itu menguburkan Abraham. Mereka bersama-sama. Ya. Mereka rupanya bersama-sama menguburkan hal itu, menguburkan Abraham. Ya, gua Makpela. Ya. Oke. Jadi sebenarnya tidak ada permusuhan antara Ishak dan Ismail. Di Kejadian 25 ayat 9. Ini Kejadian 25 ini. Ayat 9. Dan anak-anaknya Ishak dan Ismail menguburkan dia dalam gua Makpela di padang Efron bin Zohar, orang Het itu.
Padang yang letaknya di sebelah timur Mamre. Jadi tidak ada permusuhan antara Ishak dan Ismail pada akhirnya. Meskipun Ismail bukan anak perjanjian, tetapi Allah tetap memberkatinya. Hari ini yang penting nih. Hari ini seluruh bangsa sama di hadapan Tuhan. Kristus telah mati untuk kita semua. Di dunia ini hanya ada dua kelompok. Jangan membeda-bedakan Ishak, Ismail dan sebagainya. Itu histori, sejarah. Hari ini ada dua kelompok saja manusia. Satu yang mengasihi Kristus, satunya yang tidak mengasihi Kristus. Yang mengasihi Kristus, anak-anak Allah, anak Abraham. Yang tidak mengasihi Kristus, antikris. Yang akan dibinasakan. Itu saja, sederhana. Hari ini kita lihat, kan kalau Ismail itu oleh orang Kristen kebanyakan disejajarkan dengan Arab. Seolah-olah Arab itu tidak ada yang Kristen gitu. Arab juga banyak yang Kristen. Dibuka pikirannya. Palestina juga ada yang Kristen. Israel juga ada yang agamanya lain. Di Israel maksudnya. Ya. Dibuka pandangannya. Siapa saja di dunia ini, bangsa apapun, kalau bertobat, melakukan kehendak Dia, disebut anak-anak Abraham. Maksudnya keturunan Abraham, bukan secara gen, tapi secara rohani. Justru itu yang benar, kata Tuhan Yesus. Langsung Tuhan berkata, kalau kamu anak Abraham, kamu melakukan firman-Ku. Kamu nggak melakukan, kamu bukan anak Abraham. Yang dimaksud anak Abraham bukan keturunan secara fisik, tapi keturunan secara rohani. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, oke, ini minggu depan akan kita lanjutkan. Ya, tapi yang jelas begini Bapak Ibu, kalau kita belajar Alkitab, ya, itu harus jangan berhenti di masa lalu. Jangan berhenti di masa lalu. Sebab yang kita baca itu adalah histori, sejarah. Itu adalah sejarah awal. Oh, awalnya begitu, Abraham pernah bohong. Tapi kan nggak terus-terusan. Oh, rupanya Abraham disebut sahabat Allah. Kenapa? Oh, Abraham orang bapak beriman. Bisa dicontoh imannya. Iya, tapi perbuatan yang mana? Karena waktu ia menipu jelas itu tidak boleh dicontoh. Iman yang bagaimana? Oh, imannya dijelaskan di Ibrani 11. Ketika ia disuruh keluar dari Ur Kasdim, ia nurut taat. Nah, itu iman. Ketika ia disuruh mempersembahkan Ishak, ia lakukan karena ia tahu nanti Ishak pasti dibangkitkan. Itu iman. Iman itu mengambil action, langkah, perbuatan. Jangan iman itu amin, terus gak melakukan apa-apa. Abraham dibenarkan karena perbuatannya. Perbuatan yang mana? Yang taat kepada Tuhan. Yang takut akan Allah. Istilah takut akan Allah. Itu adalah istilah yang bukan ketakutan takut itu bukan. Takut akan Allah artinya kalau diperintah apapun, ya Tuhan siap. Itu artinya. Ya. Jadi jangan pernah membeda-bedakan. Kita tidak boleh membeda-bedakan ras. Sebab di mata Tuhan semua sama. Di mata Tuhan hanya ada dua macam manusia. Manusia yang menolaknya atau yang menerimanya. Yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Kan begitu kan? Yang tidak menerimanya terkutuk. Di Perjanjian Baru dikatakan orang yang mengasihi Tuhan, yang tidak mengasihi Tuhan itu terkutuk. Yang mengasihi Tuhan diberkati. Udah, dua macam aja. Nggak ada itu dibeda-bedakan Yahudi, Arab, Yunani. Nggak ada. Semua bangsa sama di hadapan Tuhan. Hari ini Injil bisa didengar oleh siapapun. Kebenaran bisa didengar oleh siapapun. Tidak dibeda-bedakan.
Semua boleh belajar, semua boleh menerima Tuhan, dan semua boleh menerima Roh Kudus jika percaya. Tidak dibeda-bedakan. Amin ya. Nah, jadi kalau baca Alkitab harus begitu. Nggak boleh memasukkan pikiran sendiri. Jangan mengambil pengertian teolog masa lalu apa adanya. Dibaca ulang Alkitab, siapa tahu itu tidak tepat. Kalau tepat, ambil. Kalau tidak tepat, jangan diambil. Sebab teolog siapapun bisa salah. Alkitab kita tidak pernah salah. Makanya kita harus baca sendiri berulang-ulang, cross check. Ya, Bapak Ibu ya. Saya percaya pembacaan kita malam ini memberkati kita. Soal Abraham masih berlanjut. Nanti kita akan lanjutkan sesi ke depan. Dan akan semakin menarik. Sebab ada banyak poin-poin kebenaran yang bisa kita pelajari. Jangan hanya belajar soal sejarah. Dampaknya apa. Itu sebabnya di akhir sesi selalu ada penjelasan. Selalu banyak poin-poin yang belum pernah didengar yang bisa kita pelajari. Oke, amin ya. Amin.